Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Sekarang jadwalnya di pendampingan individu kedua. Mungkin di sini sebagai CGP-nya Kak Tatang dan Ibu sebagai perwakilan dari kepala sekolah Ibu ya. Nah, punten bisa ke maksud dari pendampingan di sini yang pertama itu refleksi dari pembelajaran CGP dari modul 1.1 sampai 1.3, terus yang keduanya mengenai komunitas praktisi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Tatang, dan yang ketiganya nanti akan Pak Tatang mendiskusikan mengenai visi dan prakarsa perubahan. Nanti mohon izin untuk mengumpulkan rekan-rekan gitu di SDA ini, mungkin nanti difasilitasi sama Pak Tatang di ruang kelas atau di tengah gitu ya. Mungkin itu maksud dari tujuan untuk pendampingan individu yang kedua ini. Nah, untuk yang kegiatan awal ini mungkin saya sedikit ngobrol dulu dengan Pak Tatang gitu ya, mengenai refleksi pembelajaran Bapak dari modul 1.1 sampai 1.3. Bagaimana Pak prosesnya? Ini sebenarnya Ibu Kepala Sekolahnya di sini aja? Apa? Bisa ini enggak? Boleh sih. Enggak apa-apa, mau barangkali Ibu mau kelas dulu. Mau memberikan ini dulu ya? Iya. Ya. Nanti ketemunya di sini aja apa? Membahas visi Bu. Yes. Ya, gitu aja ya. Oke. Ini enggak? Ya, dari pembelajaran yang telah Bapak pelajari di modul 1 sampai 3 mungkin Pak ya. Bagaimana Pak, boleh diceritakan? Oke. Baik, mengenai refleksi modul titik 1, titik 2, kemudian titik 3 sampai titik 4 Bu. Sampai titik 3 Bu ya? Oke. Kalau tidak salah, modul 1.1 itu kan berbicara tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian yang kedua itu tentang nilai daripada guru, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah visi Bu ya, visi daripada guru penggerak. Baik, untuk refleksi yang pertama untuk modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini saya merefleksikan bahwasanya apa yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara, saya berpaham sekarang istilahnya. Sebetulnya dari dulu kita sudah mengetahui, dan sebetulnya kita juga sudah melaksanakan. Cuman memang kita baru kenali setelah saya ikut ke dalam program CGP. Ternyata apa yang saya laksanakan setiap hari dalam pembelajaran, ternyata ini semua adalah merupakan istilahnya aplikasi daripada filosofi di mana kita menjadi pemimpin, kemudian kita memberi semangat kepada anak-anak, kemudian kita berkarya dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan semuanya refleksi daripada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian yang kedua, refleksi yang kedua adalah modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, ini ada yang menyentuh dari saya ketika saya mengikuti istilahnya penguatan materi bersama dengan instruktur. Kalau tidak salah pada waktu itu instrukturnya orang Sukabumi, kalau nggak salah siapa ya namanya ya, Heriana, Hayat seperti itu, lupa lagi. Bahwasanya seorang guru penggerak itu harus mempunyai nilai. Kalau kita tidak mempunyai nilai, berarti kita ini kalau dikatakan seperti batu tidak berharga. Jadi kalau memang sebuah batu juga kalau pengen berharga, batu itu harus mempunyai nilai. Seperti batu kalimaya atau lagi batu istilahnya ada batu combong mungkinnya, ada batu apalagi itu, ada batu biduri bulan dan lain sebagainya. Intinya seorang guru penggerak kita sebagai seorang guru harus mempunyai nilai. Nilai di mana? Di mata siapa? Ya nilai di mata masyarakat, nilai di depan anak-anak. Berarti dalam hal ini berkaitan dengan masalah nilai tersebut, kita sebagai guru penggerak untuk menjadikan kita ini menjadi seorang yang berharga dan bernilai, berarti kita harus mampu melakukan hal-hal yang memang istilahnya memberikan kekuatan pada nilai tersebut. Yang tentunya dalam hal ini sebagai guru harus mampu menjadi tauladan kepada anak-anak, juga tauladan di masyarakat. Dalam hal itu juga kita memang ada pertanyaan pada waktu itu, apakah memang kita sebagai seorang pendidik harus menjadi orang yang baik? Ya, memaksa kita harus menjadi orang yang baik, karena kita harus mempunyai nilai di masyarakat. Kalau sekarang guru sudah tidak mempunyai nilai, bagaimana kata masyarakat? Masa orang seperti itu harus menjadi pendidikan seperti itu? Bagaimana nanti hasilnya? Jadi yang saya pahami dan yang paling saya tersentuh dalam nilai-nilai guru penggerak ini adalah bahwa seorang guru kita harus mempunyai nilai
sehingga kita akan dihargai di masyarakat kehidupan anak-anak. Kita akan menjadi role of model, istilahnya. Model dalam pembelajaran, dalam perilaku, dalam akhlak dan lain sebagainya. Semuanya akan bermuara kepada guru kan, seperti itu. Karena kalau di kita di sini, di masyarakat khususnya, ada anggapan bahwasanya urusan anak, urusan akhlak, urusan moral itu adalah urusan bapak dan ibu. Maka ketika ada anak di luar, ada yang mengatakan yang tidak sesuai dengan apa istilahnya norma dan nilai yang berlaku baik itu norma agama ataupun norma budaya, mereka mengatakan bagaimana sih gurunya? Kan seperti padahal guru tidak mengajarkan. Nah ini yang banyak terjadi di masyarakat. Nah maka dari itu makanya guru harus mempunyai nilai yang berharga itu di depan masyarakat. Kemudian refleksi untuk modul 1.3 kalau nggak salah isi Bu ya, isi dan misi daripada guru penggerak. Refleksinya saya juga baru tahu gitu sekarang karena kita ikut dari CGP. Bahwasanya dalam pembuatan misi itu tidak artinya apa ya? Tidak kita hanya berkumpul kemudian udah ini gitu saja. Ini kan terjadi selama ini kan seperti itu ya. Ternyata dalam proses pembuatan visi untuk menghasilkan sebuah kalimat itu saja itu memerlukan tahapan-tahapan di sini. Ternyata tahapan-tahapan di sini kan kita dengan menggunakan inquiry apresiatif ya. Inquiry apresiatif dieksekusi dengan metode Bagja seperti itu. Nah, ternyata ada tahapan-tahapan untuk menghasilkan artinya sebuah kalimat yang memang kalimat ini perlu dipertanggungjawabkan gitu. Daripada setiap kalimat tersebut. Artinya apa? Dalam setiap kalimat tersebut apakah mewakili kegiatan yang ada di sekolah kita? Tentunya berhubungan dengan aset kan dalam hal ini. Jangan sampai di kita di sini tidak ada contoh misalkan di situ mewujudkan misalkan contoh yang sudah menciptakan atau mewujudkan apalah gitu istilahnya akhlak siswa atau murid yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berakhlakul karimah. Sementara di sekolahan tersebut tidak ada kegiatan satupun yang merupakan gambaran daripada akhlakul karimah atau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kan tidak apa istilahnya? Ini tidak sinkron gitu antara apa istilahnya antara visi yang dibuat dengan kegiatan yang ada di dalam sekolah seperti itu. Ini jelas tidak sinkron, artinya tidak valid lah. Berarti ini bohongan dalamnya kan seperti itu. Jadi di situ ada kata bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, tapi di dalamnya tidak ada kegiatan-kegiatan yang mencerminkan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jadi artinya dalam pembuatan visi ini memang betul-betul harus memperhatikan berbagai macam aset di antaranya yang ada di sekolah tersebut. Supaya apa? Supaya kalimat yang terbentuk dalam sebuah visi tersebut memang merupakan kalimat-kalimat yang bisa dipertanggungjawabkan apabila kita digali lebih dalam lagi dengan kegiatan yang ada di sekolah. Jadi intinya dalam pembuatan visi itu ya kita harus memperhatikan aset dan artinya antara kegiatan dan program sekolah itu harus sesuai dengan kalimat dan kata yang ada di visi seperti itu supaya bisa dipertanggungjawabkan. Iya betul. Jadi dari visi juga istilahnya harus yang terukur dan tercapai ya Pak ya. Betul. Seperti inovatif gitu kan. Sedangkan misalkan di sini tidak ada yang mencerminkan untuk misalkan pembelajaran yang inovatif. Tapi kalau misalkan sudah ada memang visinya sekarang mau diterapkan inovatif, ya memang nanti PR gitu untuk guru-gurunya ya harus terus berinovasi seperti dalam pembelajaran gitu. Walaupun misalnya dengan memaksimalkan aset yang ada seperti itu ya inovasi di sini kan tidak harus istilahnya dengan menggunakan sesuatu yang modern gitu kan. Iya betul. Iya gitu. Walaupun inovatif di sini ada memang dalam visi dan sudah dilaksanakan. Memang sering kita terjebak dalam kata-kata inovatif. Memang kalau dalam arti sempit banyak yang mengatakan inovatif itu identik dengan komputer, laptop, infocus dan lain sebagainya. Padahal inovatif itu artinya kan sebetulnya bagaimana seorang guru bisa menciptakan sebuah media pembelajaran kan seperti itu, sehingga anak atau peserta didik ini bisa menyerap materi dengan mudah gitu istilahnya. Itu adalah kata inovatif seperti itu. Walaupun inovatif di situ dengan menggunakan aset yang ada, dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, tetapi mereka dengan mudah menyerap materi tersebut. Ya sekarang percuma juga kalau misalkan ada laptop, ada infocus, ada apa dan lain sebagainya. Toh kebanyakan mereka tidak digunakan. Toh mereka juga nanti akhirnya tidak mengerti sih untuk apa ini. Jadi percuma juga. Yang penting dalam hal ini kita memperhatikan materi apa yang diajarkan. Nah dari situlah guru harus berpikir apa nih
kita membuatkan metode pembelajaran serta model pembelajarannya kan seperti itu. Walaupun dengan sangat sederhana, tetapi anak ini jadi mengerti materi yang kita akan berikan itu seperti itu. Contoh misalkan kita di sini tidak punya laptop yang tidak punya dan lain sebagainya, bisa saja dalam mengajarkan sebuah iklan kepada anak-anak kan kita bisa menggunakan artinya iklan-iklan yang ada di koran kan dengan bentuk clipping dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu contoh inovatif gitu. Tidak harus ditampilkan saja dalam bentuk layar kemudian dalam bentuk kamus, tidak. Dengan menyuruh kepada mereka mencari iklan di koran kemudian dibikinkan clipping. Nah ini seperti ini iklan seperti itu. Berarti itu juga guru sudah berinovatif gitu, untuk memberikan kemudahan kepada anak dalam menyerap materi pembelajaran. Luar biasa sekali Pak untuk refleksi dari modul 1 sampai 1.3 nya. Nah untuk pencapaian Bapak sendiri dari 3 subbab modul itu yang secara realnya apa Pak? Ya. Baik, untuk secara real saya awali dari modul 1.1 ya. Untuk pencapaian ya memang dalam hal ini kita selalu setiap habis mengajar dan lain sebagainya kita merefleksikan diri. Jadi sekarang saya selalu ketika habis mengajar sesuai nggak ya? Artinya dengan modul 1.1. Pencapaian tentunya dalam hal ini memang bagusnya kita tertulis Bu ya, pencapaian apa saja, ada bukti fisiknya gitu ya. Memang. Nah kemudian paling tidak saya juga melakukan pencapaian untuk modul 1.1 kepada anak-anak saya dalam hal ini dengan berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya juga mengajak kepada guru-guru untuk senantiasa menampilkan perilaku yang baik di depan anak-anak, menjadi contoh teladan. Karena yang namanya teladan ini adalah merupakan salah satu metode dalam mendidik kepada anak. Menurut saya ini memang metode yang nomor 1 menurut saya, teladan itu. Kenapa? Karena menurut Dr. Randa Hajah Nur Uhbiyati dalam bukunya itu di UIN Bandung, ilmu pendidikan Islam, dia menempatkan metode pendidikan kepada anak itu supaya berhasil dalam perspektif pendidikan Islam adalah metode teladan. Jadi kita mencontohkan, anak itu kan melihat. Berarti kalau anak melihat, mereka juga akan mencontohkan. Kalau kita mencontohkan yang baik, berarti anak akan mencontohkan yang baik. Tapi kalau kita memperlihatkan yang tidak baik, mungkin mereka juga akan tidak baik. Contoh, bapak menyuruh kepada anaknya untuk sholat, sementara bapaknya tidak sholat. Ketika anak kita, pulang mana kita sholat? Bapaknya, bapak kita sholat, kan seperti ini. Ini adalah karena orang tua tidak memberikan contoh teladan dalam hal ini. Jadi uswah atau teladan itu adalah merupakan metode pendidikan yang baik untuk anak. Nah itu ya. Ini masih berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk masalah istilahnya membangun dan memberikan spirit kepada anak-anak. Nah dalam hal ini juga kami selalu menganggap anak-anak ini adalah seperti kita kan Ki Hajar Dewantara berfilosofi bahwasanya kita seperti seorang petani. Anak-anak itu adalah seperti benih yang disemai oleh kita. Kemudian cara kita bagaimana memupuknya, memeliharanya, meninggikan ulat-ulat dari panen dan lain sebagainya supaya mereka tumbuh subur dan mereka akan menghasilkan hasil yang bagus. Nah ini juga kami lakukan bahwasanya banyak program-program. Intinya dari filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1 kami sekarang ini sudah banyak membuat program-program yang berpihak pada guru. Contoh diantara seperti tadi emang itu sudah biasa kita lakukan, dan itu juga kami lakukan setelah segmen yang ini di awal mengajak kepada kami untuk membuat program-program selalu berpihak kepada guru. Yang tentunya kami dari ini mencoba sebagai guru agama akhirnya membuat program bimbingan rohani Islam. Kemudian untuk memupuk mereka, membina mereka dalam masalah akhlak. Kemudian kami membuat juga ada program sholat berjamaah. Kemudian kami juga ada bimbingan tilawatil Quran, baca tulis Quran bagi yang belum. Nah itu kemudian yang sifatnya ad hoc atau istilahnya sporadis atau dadakan itu adalah diantaranya peringatan-peringatan hari-hari besar Islam itu kita laksanakan dalam rangka ini adalah untuk memupuk jiwa dan roh mereka supaya menjadi anak yang baik. Nah kemudian adapun capaian yang pertama itu ya dengan membuat program-program juga diantaranya. Kemudian yang kedua itu adalah modul 1.2 Bu ya. Berarti di sini adalah peran dan nilai guru penggerak ya. Nah dalam hal ini saya juga ya kebetulan saya juga bersyukur di sini ada tadi rekan kita yang sudah saya jadi kita selalu istilahnya berkolaborasi gitu dengan beliau gitu. Jadi dalam nilai dan peran guru penggerak kita di sini dengan ibu berdua di sini kita selalu mengajak kepada anak-anak untuk anak-anak maksudnya itu rekan sejawat gitu ya.
dalam forum-forum tertentu kita sudah dalam obrolan-obrolan ketika berkumpul setiap hari Sabtu atau seminggu sekali. Kita sering mempraktekkan apa yang telah saya dapatkan dari CGP. Di antaranya ketika di kelas itu dalam mengajar, artinya kita membuat kesepakatan kelas, kita tularkan kepada mereka. Kemudian mereka juga buat semuanya. Alhamdulillah setiap kelas juga ada. Kemudian ketika bertemu dengan anak-anak, kita harus istilahnya memberikan dulu yang namanya salam, senyum, sapa, menanyakan kabar. Dan artinya ini dalam praktek pembelajaran kita jangan langsung dulu kepada materi. Kita ini dulu, kita buat pemantik kepada mereka supaya mereka itu merasa senang dulu kepada pembelajaran kita, kan seperti itu yang diajarkan. Jadi ini kita coba, kemudian kita tularkan juga kita senantiasa kepada guru-guru supaya kita mempunyai nilai peran guru penggerak. Maka saya tularkan kepada mereka juga kalian harus menampilkan pribadi yang baik, pribadi yang luhur di depan anak-anak. Jadi ketika ada masalah dan ada kasus dan lain sebagainya, penyelesaiannya tolong selesaikan dengan cara-cara yang bijaksana, lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi kita kemarin sudah Ya, oke, Pak Tatang dan semua guru yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, untuk acara kali ini sebenarnya terima kasih kehadirannya di ruang SD Haur ini. Maksud dan tujuan dari pendampingan individu kedua ini saya untuk mensinkronkan tentang visi dan karena perubahan yang Pak Tatang telah dapatkan ilmunya di sini. Rupanya adalah saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, saya bacakan. Saya memimpikan murid-murid yang senantiasa menampilkan pribadi yang baik, budi pekerti yang luhur, sopan santun dalam perkataan, dan beretika dalam sikap dan tingkah laku. Dalam hal ini, Pak Lubus kemudian menuliskan intisari daripada deskripsi dia adalah berakhlakul karimah. Berarti ini adalah gambaran daripada anak yang punya akhlakul karimah atau berakhlak, berbudi pekerti yang luhur. Berarti dalam hal ini adalah intisarinya adalah berakhlakul karimah. Nah, kemudian yang nomor 2, kalimat tumpang yang ditulis oleh Ibu Mela. Saya berharap sekolah saya percaya